Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemuliaan kita bersama yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak kita sama dengan keluarga dan juga seluruh guru-guru kita, para abu-abu dan juga para wali-wali Nanggro yang berhadir, istimewa juga wali Nanggro Jakarta dan wali-wali Nanggro yang lain, wali Nanggro Banda Aceh dan juga wali-wali dari berbagai daerah, dan juga kehormatan kami istimewa juga kepada Bapak Haji Kamarul Zaman yang telah dipercayakan sebagai Ketua Majelis Perkajian Tauhid Tasawuf Provinsi Aceh, yang mana di awal kepemimpinan beliau itu sudah mendapatkan sebuah ujian dan juga tantangan di dalam menghadapi goncangan fitnah huru-hara akhir zaman dan juga bala mara bahaya yang telah Allah timpakan kepada kita semua. Bagaimana juga Abu sering mengatakan, bukan supaya dijauhkan, tapi supaya Allah memberi kekuatan untuk kita dapat menjalani setiap tantangan dan juga bala yang telah Allah tetapkan. Para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa ajaran yang disampaikan oleh tauhid tasawuf atau tauhid sufi? Ini adalah berkaitan dengan nafsu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Aqda adubika nafsuka allati baina jambaika." Musuh-musuhmu atau musuh yang paling besar bagimu itu adalah nafsumu yang ada pada dua lambungmu. Maka nafsu ini tidak bisa dikalahkan kecuali dengan bantuan Allah. Maka kita dianjurkan untuk mengetahui nafsu dan sifat-sifat nafsu yang jelek dan juga nafsu yang baik, karena di atas nafsu inilah terletak akidah, di atas nafsu terletak hukum syara dan juga akhlak yang mulia, serta bermakrifat dengan tauhid hakiki. Maka nafsu yang disertai oleh hawa, maka ini dikatakan dengan nafsu yang jelek, seperti nafsu ammarah, nafsu lawamah yang tidak ada hawa atau yang tidak ada keinginan selain Allah, maka itulah nafsu yang baik. Maka dengan demikian akidah bertambah bercahaya, amal kita bisa ikhlas, hudur hati kepada Allah. Dan bila mana ananiyah atau keakuan nafsu dan wujud nafsu tidak ada lagi di dalam batin kita, maka barulah kita dapat beriman dan bertauhid dengan tauhid mainfani. Allah bersama kita di mana saja kita berada. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka dari itulah Syekh Abdul Karim Al-Jili
mengembalikan damir huwa kepada insan di dalam surat Al-Ikhlas, yaitu kepada orang yang telah hilang wujud nafsunya atau ananiyahnya, sebab ia senantiasa memandang wujud Allah, maka lahirlah wujud hakiki dan hilanglah wujud zahir, supaya dia dapat bersama wujud Allah, tidak bersama wujud nafsunya, agar supaya dia dapat bernafsu kamilah, melakukan taat dengan jalan istiqamah, gaul yang baik, berkasih sayang dengan akhlak yang mulia, beriman yang kamil, hanya berpegang dengan Allah di dalam meniti kehidupan ini. Maka inilah hadirin pengkajian yang diajarkan dalam ajaran tauhid tasawuf atau tauhid sufi. Apakah Anda faham dengan ajaran ini? Kalau Anda faham dan bergabung, alhamdulillah. Kalau tidak bergabung juga, alhamdulillah. Tapi jangan menjelek-jelekkan ajaran ini. Sebab ajaran ini telah diakui oleh ulama sufi internasional dengan mengadakan seminar internasional di Banda Aceh pada tanggal 13 sampai 15 Juli 2018. Yang demikian itu juga dipelopori oleh Bapak Kecipang. Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kami bacakan tulisan daripada Dr. Diyaudin bahwa hadiah Allah untuk bangsa Aceh. Seorang tengku berkali-kali bertanya melalui inbox, siapa dan apa peranan Syekh Amran Wali dalam kacamata spiritual? Baiklah, demi meretas keraguanmu dan juga ulama yang lain, simaklah isyarat penjelasanku ini. Ketahuilah dunia Islam itu secara metaforik dalam perspektif spiritual adalah laksana sesosok manusia. Kepalanya adalah Madinah, dadanya Mekah, tangan kanan Yaman, tangan kiri Syam, punggung Irak, pinggang Turki Samawi, Asia Tengah, dan kakinya adalah Nusantara. Sekarang dunia Islam lagi jatuh terpuruk dan sedang berusaha untuk bangkit kembali. Layaknya seorang manusia, jika jatuh terjerembab ke tanah, maka pastilah kakinya yang akan bangkit terlebih dahulu. Itulah Nusantara. Adapun gerbang kunci kebangkitan Islam di Nusantara ini adalah Aceh. Sedangkan sahibuz zaman bagi Aceh tiada lain adalah Hadratus Syekh Abuya Haji Amran Wali Al-Khalidi. Allahumma shalli ala sayyidina. Inilah sebagian maksud daripada kalimat sandi dalam hikmah sufi, bahwa an-nihayah rujuk ilal bidayah, bahwa puncak itu adalah kembali kepada permulaan. Permulaan Islam Nusantara dahulu berasal dari Aceh, yaitu di Samudra Pasai. Maka kebangkitan kembali di akhir zaman juga mestilah dari Aceh. Ini adalah amanat para aulia. Dan fahamilah tengku bahwa penggerak zahir ini adalah batin, adapun penggerak batin adalah batinnya batin. Itulah makanya di awal kebangkitan Islam Nusantara, penggeraknya adalah kaum ulama sufi sebagai ahlul bawatin. Maka untuk kebangkitan Islam akhir zaman juga melalui sufi atau gerakan sufi.
dan Abuya Syekh Haji Amran Wali adalah sebagai pemuka kaum sufi sekaligus sebagai pelopor kebangkitan tasawuf di Nusantara. Oh tentu, jadi jelaslah sekarang siapa dan apa peranan Abuya Syekh Haji Amran Wali. Beliau adalah hadiah bagi Aceh dan Aceh adalah hadiah bagi Nusantara. Adapun Nusantara adalah hadiah sebagai gerbang kebangkitan Islam di dunia. Ayo, sekarang hilangkan keraguanmu dan bersyukurlah dengan syukur yang tak terhingga atas kehormatan dan kemuliaan bangsa Aceh. Sambutlah beliau qaddasallahu sirrahu dengan sukacita dan juga dengan kegirangan raya, serta dukunglah perjuangannya, jangan sampai terlambat agar kalian tidak menyesal nanti. Amin. Amin. Para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau menambahkan bahwa fitnah itu adalah sebagai benteng para wali dan para nabi. Beberapa orang santri dari Aceh dengan sedih dan menangis mereka bertanya melalui WA, "Wahai guru, kenapa para wali itu bahkan para nabi itu sering ditentang dan difitnah oleh sebahagian manusia? Bukankah mereka itu semua ahlul haq?" Oh putraku, pahamilah bahwa ada 3 tingkatan pengetahuan dan para ahlinya masing-masing. Pertama, ada pengetahuan itu pengetahuan indrawi seperti mata. Ini bagi orang awam. Yang kedua, ada pengetahuan akal atau rasional. Ini bagi ulama syariah dan juga bagi cendekiawan. Dan yang ketiga, ada pengetahuan hati atau spiritual. Ini adalah bagi kaum sufi dan para arif billah. Sebagaimana seorang anak kecil yang mendasarkan pengetahuannya pada indera, maka bintang itu dianggap kecil jikalau dilihat dengan mata. Akan tetapi setelah dia dewasa dan akalnya mulai berfungsi, maka gugurlah pengetahuan indrawi di hadapan akal, karena ternyata bintang itu lebih besar, bahkan sangat besar daripada bumi. Dan ketahuilah juga, begitulah jika mata hati basirah itu mulai terbuka, maka pengetahuan akal dan rasional pun akan gugur di hadapannya, seperti gugurnya pengetahuan indrawi di hadapan akal, laksana lenyapnya pandangan tentang bulan dan bintang setelah terbitnya matahari. Nah, Al-Quran itu disebut sebagai basairul linnas dalam surat Al-Qasas ayat 43, yang mana basair adalah jamak basirah yang berarti mata hati. Karenanya pengetahuan mata hati ini juga sesuai dengan kesaksian Al-Quran. Contohnya keyakinan kaum sufi di dalam tauhidul af'al, bahwa la fa'ila illallah, tiada aktor dalam setiap gerak dan perbuatan selain Allah. Ternyata keyakinan tersebut sesuai dengan kesaksian Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 17. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Bukan engkau wahai Muhammad yang melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Dan masih banyak lagi contoh-contoh di ayat yang lain. Duhai putraku, sekarang kau mengerti. Karena perbedaan level pengetahuan itulah maka engkau sufi.
Wali dan para nabi sering ditentang kaum awam, bahkan kaum cendekiawan. Kenapa juga sering difitnah? Ketahuilah bahwa para wali dan para nabi, fitnah itu justru sebagai bentuk kasih sayang Allah pada mereka untuk menseleksi para pengikutnya, siapa yang tulus dan siapa yang tidak tulus. Oleh karenanya, fitnah itu sesungguhnya malah menjadi benteng agar para orang suci tersebut tidak disibukkan melayani orang yang tidak tulus dan tidak berguna, yang bisa memalingkan hatinya daripada Allah dan mengotori perjuangannya. Oh putraku, penentangan dan juga fitnah itulah yang terjadi saat ini pada Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi dan juga para wali-wali sebelumnya seperti Ibnu Arabi dan Syekh Abdul Karim Al-Jili, karena Abuya selalu ridha pada Allah dan semakin bertambah belas kasih pada mereka para penentang dan para pemfitnah, seraya selalu tenggelam di dalam puja-puji Allah, bersyukur pada Allah dan penyerahan penuh daripadanya. Tertanda Syekh Dr. Diyaudin Kuswandi, Ketua Zuriat Wali Songo dan juga pimpinan Majelis Tasbih di Surabaya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.